Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sore rekan-rekan semua. Kalau proses itu berjalan, tapi prosesnya biarlah ditangani Polda Metro, ya. Seingat saya unitnya apa itu kan terkait dengan tindak pidana khusus ya. Karena itu terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang terbaru, seingat saya tahun 2022, undang-undang itu. Prosesnya berjalan. Insya Allah segera nanti kalau pada saat mereka dipanggil baru saya beritahu. Saya tidak boleh banyak menjelaskan dulu prosesnya. Yang jelas proses berjalan. Dan dalam waktu dekat ini akan memanggil juga para saksi. Tapi seperti apa, ya mohon maaf saya tidak boleh sampaikan dulu karena biar aja lah berjalan. Biar nanti begitu nanti mereka dipanggil, pasti mereka nanti akan menjelaskan. Dan biasanya teman-teman wartawan itu sakti, lebih banyak tahu dibanding orang lain, seperti itu. Kalau itu kan ini kita memang bicara, tapi kan saya membatasi diri supaya saya tidak masuk ke hal-hal yang belum menjadi laporan. Jadi fokus saya adalah terkait dengan dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Yang lain masalah uang dan sebagainya itu biar aja lah menjadi Nikita yang menyampaikan. Tapi saya supaya tidak menjadi hal yang bias dan kesana kemari, saya fokuskan kepada laporan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Batasan saya sengaja saya batasin, supaya saya fokus kepada laporan yang ada di Polres Metro Jakarta Selatan. Saya tidak bisa menanggapi, ya, karena kalau memang ada laporan, pasti nanti para pihak itu akan dipanggil. Seperti itu. Nggak ada yang saya tahu sih hasil visum aja. Hasil visum memang sudah keluar, tapi kan ada proses administrasi yang harus dilalui. Karena itu kan melibatkan beberapa dokter, ya kan. Nah hasilnya kita tunggu saja. Ya biasanya sih dalam proses kejahatan seperti ini, visum itu yang sangat menentukan. Nah, kita tunggu visumnya seperti apa. Jadi kalau visum sudah diterima dan setelah dibaca resum daripada visum itu membuktikan dugaan tindak pidananya itu ada, berarti ada peristiwa pidana, insya Allah segera naik kepada penyidikan. Kalau penyidikan berarti kan tinggal dicari siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya peristiwa pidana tersebut. Mudah-mudahan dalam minggu ini ya, ini tidak mungkin ini hari Jumat, minggu depan. Tidak mungkin karena kan hari libur ya, Jumat, Sabtu sudah libur, Senin ya. Mudah-mudahan Senin, Selasa, Rabu lah kita lihat seperti apa. Yang jelas visum itu udah keluar, jadi visum itu terkait dengan laporan. Untuk mengetahui seseorang apakah ada terjadi sesuatu pada tubuhnya, itu saja yang saya bisa kasih garis. Saya sudah menyampaikan ke penyidik ya bahwa ada kekhawatiran, saya juga khawatir, Edwin juga khawatir, Nikita, ya mereka jamin insya Allah aman, tidak ada yang tahu karena memang tidak diberitahu ada di mana, saya pun tidak tahu ada di mana, tapi kami bisa berkomunikasi, keberadaannya tidak tahu, tapi bisa berkomunikasi melalui ibu yang menjadi penanggung jawab untuk melakukan perlindungan, pengawasan terhadap Laura. Seperti itu. Karena tatkala seseorang selalu mencari keberadaan saksi korban yang memegang saksi kunci, kita harus selamatkan. Dan itu bukan hanya karena persoalan ini. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ya, LPSK itu juga punya hak untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan saksi yang sekaligus menjadi korban. Ya, karena apalagi ini terkait anak yang belum dewasa secara hukum. Ini kan Laura kan baru 17 tahun. Jadi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak belum dewasa. Jadi karena dia belum dewasa berarti tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, tunduk kepada Undang-Undang Peradilan Anak, maka
sesuai dengan aturan yang ada kewenangan dari lembaga untuk melakukan perlindungan, pemantauan, dan mengawasi keberadaannya seperti apa. Kalau dia kondisinya alhamdulillah baik-baik aja, semakin baik. Perkembangan terakhir waktu saya sama Nikita ada datang, saya bertemu dengan ibu yang selama ini menjaga, melindungi, mengawasi. Nikita berbicara langsung, bertemu. Nah, di situ disebutkan dia sudah bilang, dia bercanda ya. Saya kan sama dengan mama saya, artinya muka sama katanya dia. Terus apa dia punya sifat itu, jadi orang bilang, dia bilang itu plak ya, plak itu ya sama lah, duplikat mamanya. Itu disampaikan kepada ibu yang melakukan pengawasan dan perlindungan dan yang menjaga Laura selama ini. Oh, saya ini kan sama dengan mama saya, kan saya duplikat, gitu bahasanya. Artinya kalimat-kalimat yang menyebut mama ini kan yang memang itu seharusnya, dan itu adalah Laura. Makanya saya berharap semakin hari Laura ini kembali menjadi Lauranya Nikita Mirzani, seperti itu. Saya belum berapa sejak kejadian sampai hari ini membawa Nikita bertemu, belum. Tapi kalau berkomunikasi, mengetahui dari jam per jam, mungkin dari sekian jam, Nikita tahu semua. Perkembangannya dia tahu. Artinya Niki punya akses untuk menanyakan anakku bagaimana, dan itu bukan hanya 1 jam, mungkin 2 jam sekali, sekian jam sekali. Ya namanya ibu ya. Namanya ibu pasti akan bertanya tentang keberadaan anaknya, apalagi ini dalam proses hukum anaknya. Jadi itu yang dilakukan. Tapi sementara untuk bertemu, saya belum pernah membawa Niki ke salah satu tempat di mana dia bertemu. Tapi kalau dia bertanya keberadaannya ada di mana, terus apa yang dilakukan dan keperluannya apa, itu selalu tiap hari. Ya itu nanti urusan ibu sama anak ya. Saya pikir itu biar di antara mereka ya, ibu bagaimana bisa melindungi anaknya, anak bisa menjaga ibunya, itu biar mereka berdua lah. Saya tidak akan mencoba masuk terlalu dalam di dalam persoalan-persoalan di luar hukum. Ya itu nanti biar Nikita aja tanyakan ke dia. Jadi apa yang dilakukan yaitu menjadi keinginannya Nikita. Mungkin dia lagi membuka pos kali ya, pos perlindungan kali atas adanya korban, yaitu sah-sah saja, tidak ada masalah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.